Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh mengenai volume kelimanya itu sendiri ya, mengenai isi dari volume kelima untuk bagian prolognya itu sendiri, sambungan dari video yang sebelumnya. Yang mana video kali ini tuh bakalan berisi mengenai bagian prolog untuk ya bagian yang ketiga, 4, 5, 6 dan ketujuhnya itu sendiri, dimana sudut pandangnya dari si pembaca itu bakalan dialihkan ke keadaannya dari si Korea atau Claire, kakaknya si Cheat gitu. Yang mana Korea di sini tuh benar-benar masih sangat marah ya terhadap Cheat, karena ya pada saat liburan Cheat itu malah pergi entah kemana, meninggalkan janjinya untuk bisa pulang bersama ke kampung halaman. Ya, memang pada saat itu tuh si Cheat itu lagi liburan ke kerajaan Oriana, dan setelah konflik di sana itu selesai, ia malah terdampar bersama dengan Beta ke bumi gitu kan. Sebelum akhirnya nanti ia bakalan balik lagi ke dunia isekainya gitu kan, atau dunianya yang sekarang gitu. Nah, di sini juga keadaannya dari si Korea itu benar-benar marah ya kepada Cheat, sampai-sampai dia itu bersumpah untuk bisa yang namanya tuh membuat dia dan Cheat itu berada deket-deket gitu kan hingga liburan musim selanjutnya tiba gitu. Ya, siskon satu ini tuh agak lain gitu. Oh ya, nantinya akan ada masalah datang di sini, di mana Korea itu akan merasakan sakit ya di bagian tangan kanannya, seolah-olah tanda sihir yang muncul pada Art di kota tanpa hukum kemarin itu tuh bereaksi terhadap sesuatu di Akademi Midgard. Ya, rasa sakit itu sungguh-sungguh sangat mengganggu si Korea ya, sampai-sampai dia itu harus terus-terusan memanggil Aurora untuk menjelaskan dari mana rasa sakit itu bisa muncul. Namun si Mbak Violet ini itu tersebut itu ya tidak merespon panggilannya dari si Korea ya. Apakah mereka itu harus pingsan dulu untuk bisa bertukar tubuh? Entahlah gitu. Ya, jadi nantinya Korea akan terjebak di dalam dunia yang tidak dikenalinya. Ya, dunia yang disebut itu terlihat seperti cermin ya bagi si Korea. Dan dalam artian ya Korea di sini tuh ya diculik lah ke dimensi lain gitu, atau dikirim ke dimensi lain. Ya, nantinya Aurora akan muncul dalam bentuk suara untuk bisa membantu Korea ya. Akhirnya Aurora bakalan muncul nanti untuk membantu dan membimbing Korea untuk keluar dari dimensi tersebut. Dan kebenaran kalau segel dari tangan kanannya si Korea itu yang ada tanda segel sihirnya itu adalah pemberian dari seseorang untuk bisa terus yang namanya itu melindungi Korea dari segala ancaman mengenai iblis diabolos, yang nantinya akan dijelaskan ataupun diceritakan sama Aurora itu sendiri. Kenapa si Korea itu ya bisa dilindungi oleh seseorang dengan segel sihir tersebut gitu kan. Ya, meskipun Aurora itu nggak bakalan nyebutin siapa orangnya yang melakukan hal tersebut, namun tindakan orang tersebut itu untuk melindungi Korea sampai-sampai membuat mbak-mbak Aurora ini itu ya sedikit cemburu lah atau iri lah. Tentu saja tidak lain tidak bukan itu adalah Shadow sendiri sih, walaupun kayaknya nggak sengaja sih atau salah paham juga sih sebenarnya. Nah, setelah Aurora membimbing Korea untuk keluar dari dimensi tersebut, kita juga bakalan diceritakan kembali kejadian yang ada di Akademi Midgard ya. Jadi sudut pandangnya bakalan berubah ke Akademi Midgard, dimana nantinya Alexia akan mendatangi kelasnya si Cheat ya untuk ngajak si Cheat ini tuh pergi ke asrama putri gitu. Tepatnya itu ya Alexia dan Cheat nanti bakalan pergi ke kamarnya Korea, dan di kamar kakaknya si Cheat tersebut yang berada di asrama putri, Cheat itu menemukan berbagai macam yang namanya itu ya segel-segel sihir yang menurut Cheat itu ya kakaknya tuh udah masuk ke tahap cuni abis gitu. Ya, kabar mengenai hilangnya Korea di sini tuh sudah menyebarlah kemana-mana ya, walaupun Cheat sendiri itu nggak terlalu khawatir, karena menurut Cheat gitu kan hilangnya Korea itu udah sering terjadi sejak mereka itu kecil, dan para Seven Sadis itu yang biasanya menemukan Korea saat si Korea ini tuh menghilang, atau lebih tepatnya itu ini adalah tugasnya si Zeta buat yang namanya itu ngejaga si Korea tersebut gitu. Nah, setelah meninggalkan kamar kakaknya ya, Cheat nanti bakalan mencoba untuk bersantai di belakang sekolah. Ya, Cheat nanti bakalan berniat untuk memasak ikan pemberiannya dari Zeta ya, di video yang sebelumnya yang udah aku ceritain. Dan ya nantinya Delta bakalan muncul dan ya memakan ikan tersebut gitu. Jadi makan ikan yang diberikan oleh Zeta gitu kan. Jadi ya Cheat nggak makan apa-apa gitu. Ya karena Zeta itu tahu kalau ikan yang dia berikan kepada tuannya itu dimakan sama si Delta sebagai bentuk hadiah gitu kan. Zeta pun marah gitu kan. Dan ya Zeta pun muncul dan mencoba untuk
seterulah sama si Delta. Oh ya, si Zeta ini tuh di sini tuh muncul dari balik semak-semak yang ada di belakang sekolahnya si Cid itu sendiri, karena harusnya ambience ataupun kejadian ini tuh berada di malam hari gitu. Nah, konflik antara kucing dan anjing ini tuh tidak bisa lagi terelakkan ya, karena ya tidak ada alpha di sana, ya Cid hanya bisa menonton para bawahannya itu bertarung gitu. Karena biasanya yang memisahkan Zeta sama si Delta itu saat ribut itu adalah si Alpha, tapi karena Alpha nggak ada di sana, ya Cid ya nonton aja gitu kan, siapa tahu seru gitu menurut Cid gitu. Dan ya dimana pertarungan tersebut itu sendiri berakhir dengan sangat tidak jelas ya, si Zeta itu menghilang dan sedangkan si Delta itu harus diusir sama Cid ya, karena ya tiba-tiba aja tuh ada orang yang datang ke tempat tersebut, ya orang tersebut adalah Alexia dan beberapa kesatria di sana gitu. Ya jadi kayak ngusir anjing dan kucing belago ya gitu kan, belago gitu ataupun bertarung ya yang biasa tuh ditemui di setiap perumahan-perumahan atau komplek-komplek lah gitu. Jadi kalau ada kucing tarung atau kucing ribut atau berkelahi itu pasti diusir dengan melempar air gitu. Oh ya, untuk penutup prolognya tersebut, Alexia bakalan muncul nanti bersama dengan beberapa kesatria untuk memeriksa lokasi pertarungannya si Zeta dan si Delta ya, yang mana suara dari pertarungan tersebut itu benar-benar mengganggu kediaman dari Akademi Midgard gitu. Jadi kayaknya rusuh banget gitu. Nah, mungkin itu sajalah dulu mengenai video pembahasan dari Light Novel volume kelima untuk bagian prolognya yang udah selesai harusnya, karena di bagian kedepannya itu bakalan masuk ke chapter satunya itu sendiri gitu kan. Dan ya inilah yang aku temukan untuk pembahasan dari prolog untuk volume kelimanya. Dan jika ada yang salah, kalian bisa bantu aku dengan koreksi di kolom komentar. Dan seperti biasa, aku bakalan coba cicil-cicil sedikit mengenai volume kelima ataupun serialnya dari Shadow Garden itu sendiri. Dan ya, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.